Siapa? Nama saya Deni Kurniawan, Pak. Siapa? Dan alhamdulillah nanti setelahnya saya mendengar pemaparan dari rekan-rekan semuanya, kita akan menerima mungkin dengan senang hati, dan mungkin saya juga akan lapor ke pimpinan atas kedatangan rekan-rekan semuanya. Saya ingin sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam surat bahwa kami silaturahmi dan ingin sosialisasi tentang apa yang kami bawa, tentang apa yang kami buat, di mana program ini adalah untuk membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat, khususnya warga miskin. Yang kedua, bahwa program yang kita bawa ini adalah hasil analisa kajian selama khususnya ini saat pandemi. Abdi osok pengintan di Pemkot Tipayun gogorowokan tina masalah persoalan samarawatna data. Jadi kami saat ini sedang dan akan terus melakukan bagaimana kita hasil daripada kajian kita, analisa kita tentang kesamrawutan data di Kota Tasik, yang mana data di Kota Tasik ini dimiliki oleh BPS, oleh Dinsos, oleh Indag, oleh Ketenagakerjaan, oleh Disdukcapil dan sebagainya. Masing-masing punya data yang itu akhirnya pada saat pandemi, khususnya dari mulai awal digelontorkannya bantuan sosial pemerintah dari pusat, provinsi sampai tingkat daerah pun ini cukup semerawut, cukup tumpang tindih lah. Maka kami insya Allah ini sedang berinovasi, dan ini adalah bentuk kontribusi kami terhadap negara dan pemerintah khususnya, dan juga masyarakat, di mana kami hari ini sedang dan akan terus melakukan pembuatan sistem pendataan secara digital, dan ingin sekali kami setelah ini ada tindak lanjut juga, Pak Camat mengundang kami menghadirkan para lurah itu, sehingga Pak Lurah juga bisa memahami, sama itu juga tinggal bentuknya adalah semacam koordinasi kami sampai ke tingkat kelurahan, sehingga kelurahan juga bisa menyampaikan ke tingkat RW RT. Abdi di dia pada nerangkan langsung karena teknis Pak, jantan bentuk data yang diproduksi oleh GMBI itu mungkin agak berbeda. Jadi ketika data yang biasa kita lihat mungkin dalam bentuk teks, foto, nah di kita dilengkapi dan video Pak. Nah Pak Yenten ya tiasa pemi Bapak nyanak HP tiasa dibuka Pak, mangga. Nah jantan dibukana dina browser Pak, ya masih basisnya website. Pemitas dibuka browser, diketik gmbi.online. Nah beli penten nguningakeun ke Bapak langsung. Ya website GMBI. Nah kalaresan GMBI atos menuju digitalisasi Pak. Nah, aya program unggulan GMBI nyata pendataan, ieu pemidi klik lebet karena website pendataan. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada para penerima bantuan Pak. Ieu pemidi klik lebet karena kategori penerima bantuan. Janten ku GMBI terus dikategorikeun aya berdasarkan usia, berdasarkan lokasi, kebutuhan dan kondisi. Nah, ya sebagai contoh pemilih klik lokasi lebet karena kota Pak. Kalau saya kota Tasikmalaya perdana Pak. Nah kapayuna penten sadaya kota insya Allah. Nah pemilih klik kota selerasnya pemintos koordinasi sareng pihak kecamatan lebetlah ke kecamatan, terus lebet ke kelurahan, terus lebet ke RW, dugikeun ke RT Pak. Nah, pemilih klik yang memastikan secara umum Kota Tasik, jantan data itu aya foto Pak. Nah, ya pemilih candak sampel, misalkan. Nah, ini tujuannya kenapa dicantumkan kebutuhan agar bantuan bisa tepat guna. Anu peryogi beas dipaparin beas misalkan. Terus di dia nomor rekening bank. Nah, kenapa harus ada rekening bank? Itu barangkali ada donatur yang mau memberi berupa uang, silakan langsung, karena GMBI bukan yayasan Pak. Mungkin ini yang menjadi pembeda data yang ada di GMBI. Nah pemilih lembaga nusanes kemungkinan besar itu rata-rata nyuhunkeun data teh sesah Pak.
Justru bumi di GMB mah enggak, silahkan gunakan data ini oleh semua pihak. Ini jadi bahan buat kami, Pak. Karena saya juga anggota Pakadis ini waktu misalnya itu di situ kurang tuh yang kira persis seperti apa yang telah disampaikan. Terus ngalih di kadinsos pajinana itu cina gambarannya gitu sami terus programnya lah gitu sekitar itu. Mudah-mudahan program ini berhasil, Pak, dan membawa keberkahan dari GMB khususnya ke umumnya ke kota Tasikmalaya. Inten kita sepakat Pak, atau napi setuju atau napi respon Bapak Abdi oke. Baik, pada prinsipnya setuju mungkin Pak Camat juga. Itu mungkin juga salah satu bentuk Pak Inten KRD bahwa kemiskinan juga terstruktural. Ya artinya dibuat oleh kita, dibikin oleh kita juga, dan sistem yang membutuhkan itu. Pada prinsipnya bahwa kita tidak pernah punya data yang real, Kang. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Camat, ini program bagus sekali karena memang yang kita butuhkan itu data by name, by address, dan by faktualnya gitu. Jadi jelas di data. Indikator kemiskinannya itu juga tidak pernah jelas buat kita, Kang, gitu kan. Sehingga katanya masyarakat Tasik paling miskin di Jabar, ternyata indikatornya yang jadi masalah gitu kan gitu. Jadi Kang, jadi kalau abdi secara prinsip Pak Inten izin tersebut Pak Sekmat, ini sebuah program yang sangat dibutuhkan buat kita karena memang kecamatan selama ini tidak punya data yang real. UHC itu ya Pak, Universal Health Coverage, yang ujung-ujungnya JKN KIS, ternyata yang jadi masalah itu data. Dari sekian penerima atau calon penerima JKN itu 11.000 tuh nggak jelas datanya. Terus setelah ditelusuri dengan indikator NIK katanya itu 6.000 sekian tidak masuk karena mungkin kesalahan nama, kesalahan dan sebagainya. Terus kayak arahan di Pak Camat supaya biasa berkoordinasi kapayana abdi selaku pelaksana teknis khusus urusan kemiskinan mugia jantan biasa koordinasi kanggo kapayana. Mungkin sedikit dari saya Pak, jadi kalau program ini kita dukung oleh semua pihak Pak ya, ini memang masih banyak kekurangan Pak, mungkin dari sisi regulasi atau mungkin dari sisi koordinasi. Nah tapi kita berangkat dari kekurangan ini demi niat baik Pak, karena di lapangan ternyata para warga miskin tidak bisa menunggu Pak, tidak bisa menunggu regulasi misalkan. Nah, jadi kita bekerja duluan. Mudah-mudahan nanti semuanya punya goodwill yang sama Pak, sehingga nanti masalah data itu cepat selesai. Karena ternyata begitu kami survei, bermuaranya di data Pak, penyelesaian kemiskinan. Nah, jadi harapan saya mudah-mudahan bapak-bapak semua mendukung Pak, mendukung agar segera tercipta data yang akurat. Program yang kami bahwa ini sudah melalui analisa kajian yang mendalam dari berbagai sisi, dan kemudian kami juga sudah berbicara dengan beberapa dewan dari DPRD Kota Tasikmalaya, termasuk waktu itu kita diskusi dengan Kang Agus Wahyudin dari P3 yang ingin membuat sebuah perda kaitan dengan apa sih yang menjadi dasar kategori miskin ini, gitu kan. Cuman pada saat itu saya izin Pak Dewan, jangan dulu, mending lebih baik sounding dulu atau audiensi dulu dengan BPS dan kemudian dilaksanakan oleh dengan Kemensos gitu kan. Karena Kemensos sudah mengeluarkan kategori miskin, hanya saja itu tidak akan relevan, itu tidak akan sama di setiap wilayah karena kulturnya berbeda, tidak akan persis sama gitu. Jadi ini pasti harus ada lah di setiap wilayah. Ya mudah-mudahan saja kita juga ingin mendorong itu. Kami dari GMI ingin mendorong kepada DPRD Kota Tasikmalaya supaya ada kesepakatan bersama tentang kategori miskin di Kota Tasik itu seperti apa. Di kecamatan ini Pak Ketua sama dengan pengurus GMI menyambut baik Pak, dan saya juga dari dulu sebetulnya data itu belum acak-acakan Pak, di Disduk, di Dinsos, di BPS, di KB, sami ya, KB sami.
Mudah-mudahan dengan adanya ide-ide ini dari rekan-rekan GMB dari Peketua khususnya dapat merubah mindset daripada pemikiran kepala OPD yang bersangkutan begitu. Jadi harus menyatu ya mah. Dan kami mendukung sepenuhnya program Peketua dan lain-lain semuanya. Mudah-mudahan berhasil dan diakomodir oleh PPLT Wali Kota. GMBI sampai mati, NKRI harga mati. GMBI sampai